Pembahasan kita kali ini menginjak kepada perhitungan volume benda putar dengan metode kulit tabung. Metode ini sebagai alternatif lain di dalam perhitungan volume benda putar selain metode cakram yang sudah kita kenal sebelumnya. Bisa jadi metode kulit tabung akan lebih mudah bila dibandingkan dengan metode cakram. Sekarang kita pahami dulu mengenai kulit tabung. Kulit tabung gambarnya ditunjukkan sebagai berikut. Ini gambar tabung sebenarnya, gambar tabung. Mana yang dimaksud dengan kulit tabung? Kita lihat tabung ini kulit luarnya. Ini kulit luarnya. Kulit luarnya nih. Ini kulit luarnya merahnya. Nah, ini kulit luar. Kemudian yang ini kulit dalam. Itu kulit dalam. Itu kulit dalamnya. Jadi kalau kita lihat volume tabung seperti apa sekarang? Kita lihat volume tabung itu, kita masih ingat volume tabung itu adalah luas alas kali tinggi. Tabung ini alasnya lingkaran. Maka sekarang kita lihat volume tabung yang luar. Volume tabung yang luar itu kalau saya tuliskan volume yang luar ya. Volume luar itu luas alasnya ini. Kalau jari-jari yang luar itu saya beri nama R2 gitu ya. Maka kan luas alasnya karena lingkaran pi R2 kuadrat. Tingginya H. Nah, R2 ini jari-jari dari tabung yang luar. Sekarang volume tabung dalam, kita lihat ya. Itu saya tuliskan VD. Itu kalau jari-jarinya adalah R1, maka menjadi VR1 kuadrat dikalikan dengan H. Nah, sekarang kita lihat mana yang dikatakan dengan kulit. Ketebalan kulit itu ini kalau lihat. Ini ketebalan kulitnya. Ini ketebalan kulitnya ya. Itu ketebalan kulitnya, maka volume kulit tabung itu sebetulnya kalau saya lihat ini V itu sama dan VL dikurangi VD. Jadi volume yang luar dikurangi volume yang dalam. Jadi kalau begitu saya bisa tuliskan volumenya adalah pi R2 kuadrat H dikurangi pi R1 kuadrat H. Ini untuk volume kulit tabung. Nah, sekarang kalau kita lihat ada yang sama ini. Yang sama, perhatikan, yang sama pi. Ini R2 kuadrat dikurangi R1 kuadrat dikalikan dengan H. Ini ya. Nah, sekarang R1 kuadrat R2 kuadrat dikurangi R1 kuadrat bisa saya faktorkan menjadi pi R2 plus R1 kali R2 min R1. Ini H. Nah, sekarang kalau bentuk ini saya modifikasi seperti ini,
perhatikan ya. V ini R2 ditambah R1 dibagi 2. Di sini saya kalikan 2. Nah, ini ya. Ini R2 dikurang R1 ya, ini kali H, gitu ya. Nah, sekarang katakanlah misalnya R2 ditambah R1 dibagi 2 ini kan rata-rata dari jari-jari antara jari-jari dalam dan jari-jari luar. Kalau ini saya sebut, kalau ini yang ini adalah yang ini saya namakan dengan R, berarti saya punya ini saya tulis di depan 2V, ini R, kemudian R2 selisih antara R2 dan R1 itu kita beri nama dengan delta R, maka saya dapatkan ini. Nah, gitu ya. Jadi ini adalah ini adalah ini. Gitu ya. Sehingga saya peroleh volumenya adalah 2Pi RH delta R. Ini adalah volume dari kulit tabung. Ini volume dari kulit tabung. Oke, sekarang kita akan menggunakan kulit tabung ini untuk menghitung volume benda putar. Misalnya diberikan begini. Misal diberikan daerah D yang dinyatakan dalam bentuk misalnya begini. Nah, D misalnya. D itu himpunan titik-titik. Nah, gitu ya. Ini X-nya berbatas antara A dan B dan Y-nya antara ini. Nah, saya punya daerah ini. Oke. Kalau D ini bila D diputar mengelilingi sumbu Y, nah itu ya. Bila D, maka bagaimana cara mendapatkan volume ya, benda putar dengan metode kulit tabung. Nah, masalahnya yang akan kita cari ya. Kita ingin mendapatkan D. Nah, volume dari bola benda putar bila D diputar mengelilingi sumbu Y. Sekarang kita perhatikan ini. Nah, berarti saya akan coba kita gambarkan dulu daerah D dan kita putar terhadap sumbu Y. Sekarang kita. Oke, sekarang perhatikan ini gambarnya seperti ini. Ini sumbu Y, ini sumbu X, ini yang biru ini grafik Y sama dengan Fx, karena dibatasi oleh X sama dengan A, X sama dengan B, sumbu X, maka kita lihat ini, grafik yang kuning ini adalah daerah D. Jadi kalau kita lihat, ini daerah D, ini D-nya, nah itu ya, D-nya itu, kalau saya putar terhadap sumbu Y, maka ini saya putar gini, saya putar, nah ini kan kulit tabung ini. Lihat ya. Ini bentuknya seperti kulit tabung nanti. Nah, bentuknya seperti kulit tabung. Nah, sekarang volume itu nanti kita hitung begini. Maka volumenya itu
nanti kita lihat ini 2pi R. R-nya mana sekarang? Jadi langkah yang ditentukan adalah ini. Jadi R-nya berapa sekarang? R-nya mana? R itu apa? R itu adalah rata-rata antara jari-jari dalam dan jari luar. Berarti R itu adalah jarak dari suatu titik di dalam daerah D terhadap sumbu putar. Sumbu putarnya ini, sumbu putar. Putar. Nah, kalau saya tentukan sebuah titik di katakanlah di sini, titik di katakanlah di sini, bisa jadi di sini, terserah dimanapun. Maka jaraknya ini R. Nah, tinggal satunya kan ini R. Nah, R ini dalam sumbu X, berarti kalau satukan ini R, berarti ini X. Ya, ini ke sini, ini jarak jari-jarinya, R-nya berarti X ini. Jadi X, di R-nya di sini adalah X. Tingginya mana sekarang? Kita lihat. Tingginya ini. Kalau ambil di sini, X, maka tingginya ini. Ini tinggi tabung. Bisa di sini, bisa tergantung kayaknya di mana. Dan tingginya ini adalah, kalau ini F, maka karena ini fungsi Fx, maka adalah ini Fx. Nah, ini Fx. Nah, gitu. Berarti ini Fx. Ya, maka ini Fx. Sehingga nanti volumenya akan satukan begini. Volumenya adalah 2pi X Fx delta X. Nah, sekarang ini kalau kita gunakan bentuk integral, maka volumenya akan menjadi gini. Karena ini bergerak antara A sampai B, ya X ini akan menjadi 2pi X Fx ini dx. Inilah ini bagaimana cara menghitung. Nah, coba perhatikan perbedaan antara metode cakram dengan metode kulit tabung. Kalau sumbu putarnya, kita lihat ya sambil mereview, kalau metode cakram, kita lihat ya, kalau sumbu putarnya adalah sumbu Y, maka adalah nanti berarti integrasi ke Y. Nah, gitu ya. Tapi untuk metode kulit tabung ini dibalik. Metode kulit tabung gitu ya. Kalau sumbu putarnya sumbu Y, maka integrasinya ke X. Jadi ini menggunakan, kalau yang ini menggunakan nanti dx, kalau yang ini nanti menggunakan dy. Nah, gitu ya. Jadi itu perbedaan dari penerapan ini. Nah, jadi ini satu contoh bagaimana kita menghitung volume daftar menggunakan metode kulit tabung. Sekarang saya coba ambil contoh dulu. Kita ambil contoh ini. Contoh daerah D dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat, Y sama dengan 0, X sama dengan 1, dan X sama dengan 2. Hitung volume benda putar bila D diputar terhadap sumbu Y. Nah, saya begini. Saya punya D. Nah, sekarang ini, kalau saya gambar, saya gini ya. Ini kan, kita lihat ya. Nah, ya, gambarnya. Nah, ini. 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 Nah, ini.
Ini sumbu X, ini sumbu Y, ya. Sekarang ini grafiknya kita lihat ya. Ini kan satu ya. Nah, ya. Oke, kalau 2 ya 4. 1, 2, ini 4. Nah, ini ya. Jadi kalau saya gambar ini juga sama sana nanti. Kalau kita lihat ini min 1, ini ya min 1. Jadi kalau ini min 2, ini min 1, ini min 2, ini 4 juga. Kalau saya gambar jadi ini. Nah, oke. Ini Y sama dengan X kuadrat. Oke. Sekarang kita lihat kalau saya punya ini garisnya ini garisnya. Ini ya. Garis X sama dengan 1, ini X sama dengan 1. Ini garis X sama dengan 2. Ya. Ini sumbu X itu ya. Nah, daerahnya berarti ini. Kalau saya asir ini daerahnya. Nah, daerahnya. Jadi itu D. Kalau saya putar terhadap sumbu Y, bagaimana kita begitu? Nah, saya gitu ya. Kalau saya putar terhadap sumbu Y, tentu saja akan kita gunakan dulu. Kita gunakan metode cakram dulu ya. Kita gunakan metode kulit tabung. Gunakan metode kulit tabung. Kulit tabung. Ya. Jadi akan kita gunakan metode kulit tabung. Maka kita lihat sekarang. Sekarang saya ingin coba lihat ini. Nah, saya tentukan dulu titik di sini dalam ini. Ini jaraknya terhadap ini namanya R. Ini katakanlah ini X ya. X ya. Berarti ini R-nya sama dengan X. Jadi di sini ya. Jari-jarinya sama dengan X. Nah, gitu ya. Kalau saya putar begini. Ini. Nah, caranya begitu ya. Seperti ini. Ini kita tabung nih. Ya. Ini tingginya ke sini. Ini tingginya. Kalau X di sini, tingginya ini. Berarti ini X kuadrat. Ya. Jadi kalau gitu dari sini kita lihat jadi R-nya sama dengan X, tingginya sama dengan X kuadrat. Jadi kalau gitu volumenya berangkat dari ini. Ini 2V, ini dari 1, ini dari 2. Kemudian jari-jarinya X, tingginya X kuadrat, ini dx. Nah, kalau saya tuliskan jadi gini. V-nya sama dengan 2. Bisa naikkan aja ya. Ini 1, ini 2. Ini menjadi X pangkat 3 dx. Nah, oke, saya kira penjelasannya bisa kita teruskan. Nanti pekerjaannya bisa Anda teruskan. Nah, ini kalau kita gunakan metode kulit tabung. Nah, sekarang bagaimana kalau kita gunakan metode cakram? Sambil kita ingat ya. Kalau digunakan metode cakram sekarang. Perhatikan. Dia diintegrasikan ke X. Dia diputar dengan sumbu Y. Kalau diputar dengan sumbu Y sebagai sumbu putar, maka nanti integrasi ke Y. Nah, kalau integrasi ke Y apa yang terjadi? Berarti
batas integral itu di Y. Nah, atau jadi Y yang konstan nanti. Nah, sekarang bagaimana menghitungnya sekarang? Nah, sekarang konstannya kan ini berarti. Berarti batasnya ini Y. Nah, kalau saya lihat ya, dipakai ini aja deh. Yang merah. Nah, sekarang ini batasnya ini. Kan sumbu X. Nah, di sini 0, batas ini. 0. Terus batasnya mana lagi? Ini 1. Gitu ya. Batasnya mana lagi? Ini 4. Nah, ini batasnya. Tapi darahnya perhatikan. Darahnya potong di sini. Nah, jadi ini beda. Nah, gitu ya. Jadi kalau gitu D-nya bisa tuliskan begini. Jadi kalau D-nya saya tuliskan begini. D itu yang bawah dulu ya, yang ini, yang kotak ini. Saya katakan ini X, Y. Y-nya antara 0, 1. Sedangkan X-nya antara berapa sampai berapa ini? Nah, ini kan kotak, berarti antara 1 dan 2. Nah, Y-nya antara 0, 1. Nah, digabung gitu ya. Dengan X, Y. Sekarang kita lihat X-nya. X-nya ini. Yang kanan dikurangi yang kiri. Yang kanan adalah X sama dengan 2. Yang kirinya ini berapa ini? X sama dengan plus minus akar Y. Jadi dari sini berarti yang kan, karena ini sebelah kanan di atas, ya sebelah kanan ya. Nah, di atas sebelah kanan, dari sebelah kanan maka ini yang positif. Akar Y. Maka ini X-nya itu di sebelah kiri adalah akar Y, sebelah kanan adalah 2. Sedangkan Y-nya antara 1, 4. Kalau kita melihat seperti ini, berarti integralnya 2 kali. Jadi kalau itu volumenya dikalikan. Kalau kita lihat ya, kalau ini berarti kan V ya, bukan 2V ya. Batasnya Y ini 0, 1. Ini sekarang, yang kanan ini 2. Tapi 2 apa? 2 kuadrat. Masih ingat kan? Dikurangi 1 kuadrat. Ini BY. Ditambah yang ini sekarang. Integralnya, ini P juga. Integralnya ini dari 1 sampai 4. Ya. Nah, sekarang 1 sampai 4. Berarti ini kuadrat, berarti 2 kuadrat dikurangi akar Y kuadrat. Oke. Akhirnya ini bisa itu. Nah, perhatikan. Kalau saya mempunyai bentuk ini, lihat ini ya. Dengan bentuk ini, bentuk perhitungan ini, nah, pasti akan lebih mudah perhitungan yang di atas kan. Jadi makanya tadi di awal saya katakan bentuk kulit tabung ini bisa jadi perhitungannya jauh lebih sederhana dan lebih mudah dibandingkan dengan penggunaan metode cakram. Oke, sekarang misalnya saya punya daerah seperti ini. Misal saya punya daerah D ini ya. X, Y, ini X, in di antara WY ya, dan C ini D ya. Saya punya sumbu putarnya sekarang adalah sumbu X. Nah, gitu ya. Sama ya, kalau saya gambarkan ini aja ya. Saya gambarkan ini. Nah, ya. Ini X, ini Y, gitu ya. Saya punya grafiknya ini X sama dengan Y, gitu ya. Saya punya ini, katakanlah ini C, gitu ya. Ini D, sumbu putarnya ini. Nah, daerahnya ini. Nah, gitu ya. Kalau saya putar seperti itu daerahnya, gitu ya. Maka sekarang langkah pertama apa? Ya sama kalau kita gunakan. Jadi digunakan
metode kulit tabung. Ya, kalau saya gunakan metode kulit tabung, maka yang penting kita tentukan di sini dulu. Ya, di situ. Kita kalah Y. Nah, jaraknya kemana? Oh, maaf, maaf. Maaf, ini dari... Oke. Oke, misalnya kita punya daerah D ya. Kita lihat daerah ini, daerah D diputar dengan seputar semu X. Saya gambarkan begini. Saya gambarkan dulu. Bentar. Nah, ini sumbu X, ini sumbu Y, gitu ya. Kemudian saya gambarkan ini daerahnya, ini grafiknya X sama dengan WY. Kalau ini D, kalau ini C, nah itu daerahnya ini ya. Sumbu putarnya adalah sumbu X, gitu ya. Maka langkah yang kita lakukan adalah kita menentukan dulu di sini. Nah, di sini nih Y. Nah, ini adalah jari-jarinya. Berarti di sini jari-jarinya sama dengan Y. Tingginya mana? Ini tingginya. Nah, ini tingginya, ini H. Dan H itu sama dengan ini. Jadi, kalau dengan menggunakan metode kulit tabung, maka saya punya ini 2 satu di depan aja ya. Nah, batas ini C, ini D, jari-jari ini. Dan tingginya adalah W. Jadi inilah. Kalau dinyatakan seperti itu. Gitu ya. Ini juga bisa kita berikan contoh. Misalnya begini ya. Saya berikan contoh dulu. Saya berikan contoh. Misalnya gini. Daerah D dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat sumbu Y Y sama dengan Y sama dengan 1, Y sama dengan 4. Diputar mengelilingi sumbu X, maka volumenya berapa? Nah, gitu. Saya gambar dulu sekarang. Gambar dulu. Ini lihat ini sumbu Y, ini sumbu X, gitu ya. Ini grafiknya ini kalau 1, kalau 2 dia 4. 1, ini 2, kalau minus 1 dia juga 1, kalau minus 2. Nah, oke. Saya gambar sekarang. Oke, ini grafiknya Y sama dengan X kuadrat, gitu ya. Kemudian ini 4, ini garis sumbu Y, ini sumbu Y. Ini garis X sama dengan 4. Ya. Ini garis Y sama dengan 1, Y sama dengan 4, ya. Jadi ini darahnya. Diputarnya di sini. Nah, gitu ya. Diputarnya di situ. Maka sekarang jari-jarinya mana? Kita lihat nih. Jadi saya tentukan di sini. Nah, di sini katakanlah Y, berarti ini jari-jarinya. Berarti ini, nah gitu ya, sama dengan Y.
Kemudian ini, nah ini adalah tingginya. Tingginya adalah X sama dengan Y, berarti ini seperti ini. Ini kan X sama dengan plus minus akar Y, karena di sebelah kanan maka adalah akar Y. Jadi kalau gitu tingginya ini sama dengan akar Y. Nah, jadi kalau gitu saya punya volume, maka volumenya 2pi, ini dari 1 sampai 4, ini Y kali akar Y dy. Oke, saya kira begitu untuk melihat ini, contohnya ini.